Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Ia datang menjelang maghrib saat langit mulai berwarna jingga dan angin sore membawa aroma tanah basah. Langkahnya pelan, seperti menahan beban yang tak terlihat. Di depan pintu rumah Ruqyah, ia berdiri lama, hanya memandangi papan kayu bertuliskan Ruqyah Syariah gratis untuk yang ingin taubat. Aku membukakan pintu dan menatapnya. Wajahnya keriput, tapi bukan keriput biasa. Ada guratan ketakutan yang dalam, seperti seseorang yang telah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Matanya kosong, tapi penuh permohonan. "Saya mantan dukun," katanya lirih. "Saya ingin mereka keluar. Saya sudah berhenti, tapi mereka tidak mau pergi." Aku mempersilahkan masuk. Ia duduk di atas sajadah, tubuhnya gemetar. Tangannya menggenggam botol air mineral yang ia bawa sendiri. "Saya sudah coba ruqyah sendiri, tapi mereka marah. Mereka bilang saya pengkhianat." Aku menatapnya dalam diam. Di dunia ruqyah, mantan dukun bukan hal biasa. Mereka bukan hanya kerasukan. Mereka adalah pintu gerbang yang pernah terbuka lebar untuk dunia jin dan sihir. Menutupnya bukan sekedar membaca ayat, tapi menantang entitas yang merasa memiliki. Saya dulu dipanggil Ki Suro. Orang datang dari jauh untuk minta pesugihan, peret, bahkan santet. Saya tak pernah peduli siapa yang tersakiti. Tapi sekarang, saya hanya ingin tidur tanpa bisikan. Aku memulai membaca Al-Fatihah. Baru satu ayat, tubuhnya langsung kejang. Matanya terbelalak dan suara berat keluar dari tenggorokannya. "Dia milik kami, kau tak bisa mengambilnya." Ruangan yang tadinya tenang berubah mencekam. Lampu berkedip, udara terasa berat. Aku melanjutkan bacaan, kini dengan surah Al-Baqarah. Tubuhnya melengkung, seperti ditarik dari dalam. Ia berteriak, tapi bukan suara manusia. Suara itu seperti gabungan tangisan dan tawa yang menyayat. Aku berhenti sejenak. "Siapa kalian?" tanyaku. Tak ada jawaban. Hanya suara nafas berat dan mata yang menatapku dengan kebencian. Pria itu menangis. "Saya minta maaf, saya tak tahu mereka akan tinggal selama ini." Di akhir sesi, aku menyuruhnya minum air ruqyah. Ia menolak. "Kalau saya minum, mereka akan menyiksa saya malam ini." Aku menatapnya. "Kalau kau ingin bebas, kau harus berani. Ini bukan tentang mereka, ini tentang kamu dan Allah." Ia akhirnya minum. Tubuhnya kembali kejang, tapi kali ini lebih ringan. Ia pingsan, dan saat ia terbaring, aku melihat sesuatu keluar dari mulutnya, seperti asap hitam yang cepat menghilang. Pertemuan itu bukan awal dari ruqyah biasa. Itu adalah awal dari perang spiritual yang akan mengubah segalanya. Ia terbangun menjelang tengah malam. Nafasnya berat, matanya merah, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di sekelilingnya, kami duduk dalam diam, menunggu apakah jin masih menguasainya atau sudah pergi. Tapi saat ia membuka mulut, suara yang keluar bukan miliknya. Kau pikir dia bisa bebas semudah itu? Suara itu berat, serak, dan penuh dendam. Kami dipanggil, kami diberi tempat, kami diberi persembahan. Sekarang dia ingin kami pergi. Aku melanjutkan bacaan ruqyah. Surah Al-Jin menggema di ruangan dan tubuh pria itu mulai bergetar hebat. Tiba-tiba ia tertawa, tawa yang tak memiliki emosi manusia. "Dia dulu kuat. Dia dulu memanggil kami untuk menghancurkan orang. Kami patuh, kami setia. Tapi dia mengkhianati kami." Pria itu menangis di sela-sela kejangnya. Saya dulu buta. Saya pikir kekuatan itu milik saya. Saya pikir saya bisa kendalikan mereka, tapi mereka yang kendalikan saya." Satu persatu, jin mulai bicara melalui tubuhnya. Ada yang bersuara seperti anak kecil, ada yang seperti wanita tua, dan satu lagi hanya mendesis. Mereka mengaku telah tinggal di berbagai bagian tubuhnya, di matanya, di jantungnya, di tulang belakangnya. Kami diberi darah, kami diberi nama,
Kami diberi tempat tidur di tubuhnya, kata salah satu jin. Dan sekarang dia ingin mengusir kami seperti anjing. Aku bertanya, kenapa kalian masih bertahan jika dia sudah berhenti? Karena dia milik kami. Kami tak hanya tinggal, kami tumbuh di dalamnya. Kami adalah bagian dari dirinya. Pria itu kembali bicara dengan suara sendiri. Saya dulu melakukan pesugihan. Saya pernah mengubur kepala kambing di bawah rumah orang yang saya benci. Saya pernah kirim jin untuk membuat anak kecil sakit. Saya tak tahu berapa banyak dosa yang saya buat. Tangisnya pecah. Semua yang hadir terdiam. Di balik tubuh yang gemetar itu, ada jiwa yang hancur oleh masa lalu yang kelam. Aku mendekat dan berkata, Allah Maha Pengampun, tapi kau harus berjuang. Ini bukan hanya tentang jin. Ini tentang menebus semua yang telah kau rusak. Ia mengangguk pelan. Saya siap, tapi saya takut. Mereka bilang kalau saya teruskan ruqyah, mereka akan membunuh saya. Aku menatapnya dalam. Kalau kau mati dalam taubat, itu lebih baik daripada hidup dalam kegelapan. Ini bukan hanya pengakuan. Ini adalah pembukaan luka lama yang selama ini disembunyikan. Dan luka itu mulai berdarah. Hari ketiga ruqyah dimulai saat langit mendung menggantung rendah. Di dalam masjid kecil yang kami gunakan, suasana terasa berat. Udara dingin, tapi tubuh kami berkeringat. Pria itu duduk di tengah ruangan, dikelilingi oleh 3 ustadz dan beberapa jamaah yang ikut mendoakan. Wajahnya pucat, matanya seperti tak tidur berhari-hari. Aku siap, katanya pelan. Kalau mereka membunuhku, biarlah. Aku sudah terlalu lama hidup sebagai penjahat. Ustadz mulai membaca surah Al-Baqarah. Baru beberapa ayat, tubuh pria itu mulai bergetar. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak hanya kejang, tapi ia melayang. Beberapa sentimeter dari lantai, tubuhnya terangkat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara-suara mulai terdengar dari dinding masjid. Tangisan, bisikan, tawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Lampu berkedip. Mikrofon masjid yang tak digunakan tiba-tiba mengeluarkan suara dengung. Dia bukan milik kalian, teriak salah satu ustadz sambil melanjutkan bacaan. Tubuh pria itu melengkung, seperti tulangnya dipelintir dari dalam. Dari mulutnya keluar suara-suara yang tak bisa dijelaskan, gabungan bahasa asing, desisan, dan teriakan. Jin-jin itu mulai keluar satu persatu. Yang pertama keluar adalah jin yang mengaku tinggal di matanya. Aku membuatnya melihat kebencian, katanya sebelum menghilang dalam asap tipis. Yang kedua jin yang bersarang di tulang belakang. Aku membuatnya membungkuk di hadapan kami, bukan Tuhannya. Yang ketiga jin yang tinggal di jantungnya. Aku adalah rasa takutnya. Aku adalah bisikan yang membuatnya terus berbuat jahat. Setiap kali jin keluar, tubuh pria itu seperti kehilangan beban, tapi wajahnya juga semakin pucat. Ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena penyesalan. Lalu datang jin terakhir. Suaranya berat, dalam, dan penuh ancaman. Kalau aku keluar, dia akan mati. Aku adalah yang pertama ia panggil. Aku adalah yang terakhir ia sembah. Ustadz berhenti sejenak. Kami semua terdiam. Pria itu membuka mata dan berkata, biarkan dia keluar. Kalau aku mati, aku ingin mati dalam keadaan bersih. Dengan lantunan surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq, jin terakhir mulai keluar. Tubuh pria itu menggigil hebat, lalu terdiam. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat, lalu aroma menyengat seperti belerang dan darah. Ia pingsan. Masjid sunyi, tak ada suara, tak ada gerakan, hanya satu hal yang terasa. Langit seolah ikut bergetar menyaksikan perang spiritual yang baru saja terjadi. Masjid masih sunyi.
Pria itu terbaring tak sadarkan diri. Tubuhnya lemas seperti baru melewati medan perang. Kami semua menunggu dalam diam, berharap itu adalah akhir. Tapi ternyata belum. Tiba-tiba, ia mengerang pelan. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Dari mulutnya keluar suara. Tangisan anak kecil. Tangisan itu bukan tangisan biasa. Suaranya lirih, penuh kesedihan, seperti anak yang tersesat dan tak tahu jalan pulang. Semua yang hadir terdiam. Beberapa jemaah mulai menangis. Ustadz menunduk, air matanya jatuh ke sajadah. Ya Allah, ampuni kami semua. Ustadz melanjutkan bacaan surat Yasin. Suara bacaan itu seperti menenangkan jiwa yang menangis. Tangisan anak kecil itu perlahan mereda, lalu berubah menjadi bisikan. Terima kasih, aku pulang. Dari tubuh pria itu keluar asap putih tipis, berbeda dari sebelumnya. Asap itu melayang pelan ke arah jendela masjid, lalu menghilang. Dan saat itu, tubuh pria itu jatuh diam. Nafasnya teratur. Wajahnya berubah. Kerutan di dahinya mengendur. Matanya tertutup dengan damai. Ia tampak seperti seseorang yang baru lahir kembali. Kami semua menangis, bukan karena takut, tapi karena haru. Kami menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Jiwa yang terpenjara selama 20 tahun, akhirnya bebas. Dan pria yang dulu menjadi pintu kegelapan, kini menjadi saksi cahaya. Ia terbangun perlahan. Matanya menatap kami satu persatu. Saya merasa ringan. Seperti ada beban yang hilang. Tapi saya tahu, saya harus menebus semuanya. Ustadz memegang tangannya. Taubatmu telah dimulai, tapi jalanmu masih panjang. Jangan berhenti. Pria itu mengangguk. Saya akan bersihkan masjid ini setiap hari. Saya akan bantu orang-orang yang dulu saya sakiti. Saya tak ingin mati sebelum saya benar-benar hidup. Dan kami tahu, malam itu bukan hanya tentang jin yang keluar, tapi tentang jiwa yang kembali. Tentang air mata yang bukan karena takut, tapi karena harapan. Fajar menyingsing. Sinar matahari pertama menembus kaca jendela masjid yang semalam menjadi saksi peristiwa luar biasa. Udara pagi terasa berbeda, lebih hangat, lebih damai. Seolah alam pun ikut bersujud. Pria itu duduk di sudut masjid, mengenakan pakaian bersih yang diberikan oleh jamaah. Wajahnya masih menyimpan jejak trauma, tapi ada sesuatu yang baru. Ketenangan. Ia tak lagi menunduk karena malu, tapi karena khusyuk. "Boleh saya azan subuh?" tanyanya lirih kepada Ustadz. Ustadz menatapnya lama, lalu mengangguk. "Silakan, biarkan suara taubatmu menggema." Ia berdiri, menarik nafas dalam, lalu mengumandangkan azan. Suaranya tak sempurna, tapi penuh getaran jiwa. Setiap lafaz terdengar seperti permohonan ampun, seperti anak yang kembali ke rumah setelah tersesat terlalu lama. Jamaah yang hadir terdiam. Beberapa menangis. Ada yang memejamkan mata, meresapi setiap kata. Di antara mereka, seorang pemuda yang dulu pernah diganggu oleh pria itu, kini berdiri di belakangnya, ikut sholat berjamaah. Tak ada dendam, hanya penerimaan. Setelah sholat, pria itu duduk bersama Ustadz dan beberapa jamaah. Ia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang ilmu hitam yang dulu ia pelajari demi kekuasaan, tentang perjanjian dengan makhluk gaib, dan tentang anak kecil yang menjadi korban. "Saya tak bisa mengubah masa lalu," katanya. "Tapi saya bisa memilih masa depan saya." Ustadz tersenyum. Taubat bukan tentang melupakan dosa, tapi tentang berani menatapnya dan berjalan ke arah cahaya. Hari-hari berikutnya, pria itu menjadi bagian dari masjid. Ia membersihkan lantai, mengisi galon air, bahkan membantu anak-anak menghafal Al-Quran. Setiap malam, ia menangis dalam sujud panjang. Bukan karena takut, tapi karena bersyukur diberi kesempatan kedua. Orang-orang mulai memanggilnya dengan nama baru, Pak Cahaya. Nama yang lahir bukan dari siapa dia dulu,
tapi dari siapa dia sekarang. Di suatu malam Jumat, ia berdiri di mimbar kecil, diminta memberi kesaksian. Saya bukan orang suci. Saya adalah bukti bahwa kegelapan bisa kalah jika kita berani membuka pintu taubat. Masjid itu kini tak hanya menjadi tempat ibadah, tapi tempat penyembuhan. Tempat di mana luka lama bisa berubah menjadi pelajaran. Tempat di mana jin pernah menangis dan manusia belajar memaafkan. Dan Pak Cahaya, pria yang dulu menjadi pintu kegelapan, kini menjadi penjaga cahaya. Ia tak sempurna, tapi ia berjalan. Dan setiap langkahnya adalah doa.